Hai, salam 24 jam. Di era digital saat ini, di mana sosial media telah menjadi ruang diskusi global, kita dapat menemukan saat di mana opini yang bertabrakan sekaligus dengan solidaritas yang dibangun secara bersamaan. Juga konflik internasional yang saat ini bersama menjadi sorotan dunia. Salah satu isu yang mendominasi belakangan ini adalah konflik yang terjadi antara Palestina dan juga Israel. Tetapi, pertanyaan besar yang kita dapatkan adalah apakah sosial media dapat menjadi ruang sekaligus wadah diskusi global yang sehat dan inklusif? Pertanyaan itu akan kami jawab pada video kelompok kami saat ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang public sphere theory atau teori ruang publik. Jadi teori ruang publik ini adalah sebuah teori yang diungkap atau dikembangkan oleh Jürgen Habermas. Jadi Jürgen Habermas ini adalah salah satu filsuf yang terkenal di Eropa pada abad 20. Jadi pada tahun 1962 Jürgen Habermas membangun atau mengkonsep sebuah teori bernama teori ruang publik. Di mana teori ruang publik ini adalah arena sebuah bisa didefinisikan sebagai sebuah arena bagi kaum-kaum yang merasa tertindas. Artinya kaum-kaum proletar borjuis itu berhak untuk berdiskusi, atau bisa kita katakan semua lapisan masyarakat berhak untuk melakukan diskusi. Nah, teori Jürgen Habermas ini bermula pada abad ke-16 sampai ke-17. Pada waktu itu yang mana di sebuah negara, di sebuah benua bernama Eropa. Jadi di Eropa ini terkenal dengan sistem monarki absolutnya. Jadi sistem bentuknya kerajaan dan masyarakatnya itu sangat-sangat istilahnya disekokin oleh feodalisme. Hello everybody, I'm Sanabullah Babri. The contemporary public sphere is no longer a singular, idealized arena of rational critical debate among private individuals, as the evasion by Jürgen Habermas, but also more it into a fragmented, digitized and often antagonistic network of overlapping discursive space. This adaptation account for the dominance of social media platform, which function as a new network public sphere characterized by algorithmic creation, viral emotionally, and the collapse of traditional gatekeepers. Selama eskalasi konflik Israel dan juga Palestina, media sosial seperti Twitter dan juga Instagram sering kali dipenuhi oleh berbagai narasi. Tagar seperti Free Palestine dan Stand with Israel menjadi trending, di mana adanya keikut terlibatkan publik ke dalam dunia global. Namun, algoritma sosial menjadi cenderung bias dikarenakan hanya menampilkan konten yang sesuai dengan opini pengguna dan memunculkan adanya ruang dialog yang tidak sehat. Namun, di perusahaan media sosial juga tidak luput dari kritik, di mana adanya shadow banning, yaitu mensensor konten-konten tertentu sehingga memunculkan adanya netralitas dalam ruang publik global. Namun, algoritma media sosial cenderung bias karena adanya tampilan konten yang sesuai dengan opini pengguna saja, sehingga memunculkan dialog yang tidak sehat di ruang publik. The analysis of the case study. Now, different with the past where media is being centralized by the institution, with the rise of Twitter and Instagram, the rise of social media, which people called as social media activism, now people can speak their voices, and the bias is different where in the past the media control the flow of information. Now people can debate freely and independently, creating a healthy discourse in the society. The debate is no longer happen in the offline realm, but it can also happen in the internet realm or in the online realm through the social media. But unfortunately, the social media algorithm somehow has created a echo chamber for these people, which make them beyond an extreme, which polarize the society, because people
with the enormous bombardment of the information that they prefer based on the algorithm, people can no longer do critical thinkings. This can be a hindrance for an open dialogue between two sides. And this also mean the one who side with Israel, they are become too extreme with the Israel, and the one who side with the Palestine, they become too extreme with the Palestine. So basically, the echo chamber has become a symbol, a place where an open dialogue seems impossible. Memahami teori public sphere penting untuk mengevaluasi bagaimana kita sebagai warga dunia berpartisipasi dalam wacana global. Media sosial memang membuka peluang besar, namun kita harus kritis terhadap struktur dan kekuatan yang ada di baliknya. Dalam komunikasi internasional, partisipasi publik yang sehat adalah kunci untuk membangun solidaritas dan juga perdamaian.